Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral ulama, habaib asyatib wal muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana Allah SWT telah dan senantiasa melimpahkan segala rahmat, nikmat, hidayah, inayah, serta rizkinya kepada kita. Sehingga alhamdulillah kesempatan yang berbahagia pada malam hari ini yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah dan merangka untuk menghadiri majlis yang mulia, yaitu Multaqa Ulama Ahlussunnah wal Jamaah Yogyakarta. Semoga Allah memberikan keberkahan serta ridhonya kepada kita semua. Kemudian tak lupa salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat beliau, keluarga beliau, dan kita serta pengikutnya sampai akhir zaman. Ma'asyiral ulama, habaib asyatid wal muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, perkenankanlah kami selaku sahibul hajat mengucapkan ahlan wa sahlan fi hudurikum. Jazakallah wa ahsanud jaza kepada panjenengan semua yang telah berkenan untuk menghadiri Multaqa Ulama Ahlussunnah wal Jamaah Daerah Istimewa Yogyakarta ini, baik yang hadir secara online maupun yang offline. Semoga Allah memberikan kelancaran dalam acara ini dan pahala yang berlipat ganda untuk kita semua. Ma'asyiral ulama, habaib asatib wal muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, Multaqa Ulama Ahlussunnah wal Jamaah Yogyakarta mengangkat sebuah tema yang sangat penting, yaitu menyongsong tata dunia baru, saatnya tampil pemimpin yang amanah, yang siap membebaskan Palestina. Ma'asyiral ulama, habaib asatib wal muslimin rahimakumullah. Kita tahu bahwasanya baru-baru ini Indonesia telah terjadi suksesi pergantian kepemimpinan dari presiden kita yaitu Jokowi dan Ma'ruf Amin. Saat ini adalah digantikan oleh Prabowo serta Gibran. Apakah kemudian menjadi jaminan bahwasanya Indonesia akan menjadi lebih baik? Faktanya bahwasanya negeri kita ini sudah terjadi sampai saat ini ada 8 kali suksesi kepemimpinan. Tapi apa yang terjadi? Bahwasanya 7 kepemimpinan sebelumnya selalu keluar menjadi pesakitan. Dalam artian tidak menjadikan Indonesia menjadi lebih baik, justru makin menjadi lebih sulit dan jadi lebih buruk. Lalu apakah ini ada salah kepemimpinannya? Bisa jadi benar. Tapi ada yang lainnya yang fundamental sebenarnya, yang membuat bahwasanya negeri kita tidak menjadi lebih baik. Sepanjang kita ketahui, saudaraku yang Allah, dari zaman kemerdekaan sampai saat ini, ada 2 ideologi yang mencengkram, ideologi besar yang mencengkram negeri kita. Yakni adalah ideologi sosialis komunis, yang pastinya anti Tuhan, anti agama, dan berseteru dengan para pemuka agama, yang kemudian juga pantas kita habisi, kita tumpas sampai ke akar-akarnya. Namun ada ideologi yang kemudian lebih berbahaya dan bahkan sampai saat ini, yaitu ideologi kapitalisme sekuler demokrasi. Mengapa demikian? Karena asas sekuler ini dan demokrasi ini jelas adalah mencampakkan agama dari kehidupan. Agama hanya mengatur urusan masalah ibadah ritual. Agama tidak boleh mengatur urusan kehidupan. Pada Allah SWT telah berfirman, "Innal hukmu illa lillah." Sesungguhnya hak membuat hukum adalah milik Allah. Bahkan Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah, dalam surat 44, 45 dan 47. "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humud dzalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun." Barang siapa yang memutuskan perkara tidak menurut apa yang diturunkan Allah, mereka adalah orang-orang kafir. Barang siapa yang memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang yang zalim. Dan barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka itu adalah orang-orang yang fasik. Lalu saudara yang dimuliakan Allah, bagaimana pemimpin bisa mengatakan dia akan berbuat adil? Padahal Allah SWT sudah mencap dia, sudah memastikan dia bahwa dia pasti akan berbuat kezaliman. Saudara yang dimuliakan Allah, buktinya apa? Buktinya adalah sepanjang pemimpinan saat ini, sampai saat ini, mereka para pemimpin justru menghalalkan apa yang kemudian diharamkan oleh Allah SWT. Berupa apa? Kita tahu sendiri bahwasanya hutang luar negeri kita ini sudah pasti ada bunganya, ada ribanya. Bahkan setiap pemimpin baru berlomba-lomba untuk menambah hutang, bukan untuk melunasi hutang yang riba. Juga di kalangan masyarakat terkenal, masyarakat kita sudah terkenal dengan adanya pinjaman online, tersirat dengan pinjol, yang juga itu adalah pasti ada unsur ribanya. Demikian juga dengan kita tahu bahwasanya adanya judi online, bahkan negeri kita yang mayoritas muslim ini, kalau dibilang judi online terbesar di dunia, masya Allah. Alhamdulillah. Demikian juga dengan minuman keras yang dihalalkan, pada semua agama mengharamkan.
outletnya juga terkenal ya dengan backingannya. Demikian juga perzinahan yang dilegalkan dengan adanya lokalisasi dan lain-lain. Yang tentu saja itu pasti mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu ya, negeri kita juga mengharamkan dan menghentikan perintah Allah justru tidak dijalankan. Sebagaimana hukum-hukum pidana dalam Islam, ya. Baik pidana kisos, hudud, ya, potong tangan, ya. Kemudian juga rajam buat para pezina. Maka dari itu, saudara kandung Allah, kedua ideologi adalah umul jaroim, ibunya kejahatan, yang kemudian harus kita tinggalkan, kita campakkan. Lalu juga di bidang internasional, ya, negeri kita, banyak negeri-negeri muslim ini sebenarnya di dunia, tapi tidak ada kepedulian kepada saudara-saudara kita. Saudara kita dari 7 Oktober, sudah setahun lebih namanya, digenosid ya, oleh Israel, Yahudi Israel. Tapi kita lihat ya, bahkan negeri-negeri sekitarnya yang muslim, baik Mesir, Yordania, Lebanon, mereka paling hanya mengirimkan bantuan makanan. Padahal apa yang dibutuhkan? Bukan rudal, tapi sudah ada tentara. Ya. Maka dari sini, saudara kandung Allah, ini adalah fakta dan bukti bahwasanya ya, negeri-negeri Islam saat ini itu semuanya sedang terjajah. Baik terjajah secara sistemnya, politik, ekonomi, hukum, maupun sampai kepada fisik seperti saudara kita Palestina. Maka saudara kandung Allah, ya, perlulah di sini katakan bahwa tata dunia baru adalah kembali kepada umat Islam, kembali kepada syariat Islam. Dan tentu saja untuk itu, maka umat Islam butuh institusi. Dan tidak kita bisa berharap dari PBB, karena adalah musuh kita. Tidak bisa kita berharap dari para negara-negara kita ini yang selama ini hanya bisa mengkritik, bisa memvonis, bisa mengutuk Israel. Padahal Israel tidak akan pernah berhenti walaupun dikutuk. Ya. Tapi hanya berupa persatuan yang bisa kemudian bisa menyelesaikan. Dan tentu saja itu butuh institusi, dan itu adalah khilafah ala minhaji nubuwah. Maka dari itu, saudaraku yang Allah, inilah para peserta, para alim ulama, habaib, dan para asatid untuk memberikan nasihat kepada penguasa dan bimbingan kepada masyarakat atau umat untuk kita bersama-sama menyampaikan kepada umat bahwasanya satu-satunya solusi ya adalah kembali kepada syariat Islam dan institusinya yaitu khilafah ala minhajun nubuwah. Para alim ulama diharapkan berkontribusi dalam bagian dakwah, tidak hanya dakwah masalah fikih dan yang lain-lain, tapi juga masalah politik, yaitu politik yang diridhai Allah, yaitu politik Islam menuju tata dunia baru yakni Islam. Maka ulama wajib bersatu, tidak dipecah belah oleh kepentingan dan berkhidmat hanya kepada Islam semata. Demikian ya sambutan dari saya. Marilah dari saya ucapkan selamat bermultaqa. Kalau mohon maaf bila dirasa banyak kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.